adik-adik. Ya, adik-adik di rumah gimana kabarnya? Luar biasa. Masih lemes deh kayaknya. Sekali lagi ya. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah ya hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan duduk yang manis. Alkitabnya juga disiapin ya Bang ya? Iya, betul. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Dilanjutkan dengan Dari Terbit Matahari. Oke. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Semangat Ayo yang masih ya. duduk, ayo berdiri yuk. Berdiri yuk. Harus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Bang. Tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada hari ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya, jangan engkau berdusta. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun beraksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Ayo bangkit berdiri lagi. Masih semangat ya adik-adik ya. Pasti dong, masih semangat. Tepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca sama-sama mengenai firman Tuhan yang tertulis di Rom 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah masih semangat kan ya? Pastinya masih semangat Ya, dong. Bang. Sebelum pengakuan yang merasuli, kita angkat lagu pujian ya adik-adik ya. Judulnya Laskar Kristus. Disambung dengan apa, Bang? Kingkong badannya besar. Marilah kita mengaku kepercayaan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Anaknya, satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua bernyanyi dengan sikap berdoa, tidak ada yang bercanda-bercanda. Disiapin Alkitabnya adik-adik ya. Semua bernyanyi dengan sikap berdoa.
Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, pada pagi hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu. Kamu buka hati kami, kamu buka pikiran kami, kamu buka telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan bisa berpegang teguh di dalam firman-Mu. Bapa Tuhan Yesus, pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu datang memuji memuliakan nama-Mu. Semua firman-Mu itu Bapa, berikanlah menjadi pegangan di kehidupan kami, sehingga kami melakukan yang terbaik, baik di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga kami, terutama di dalam masyarakat. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini boleh kita buka di dalam Alkitab kita. Kita mengambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh iman-iman kepala, ahli-ahli Taurat, dan tuan-tuan. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Lalu mereka meletakkannya kepada hamba iman besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamuk? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Anak-anak kami, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, renungan kita pada pagi hari ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti keadaan sulit seperti saat ini.
Kamu tahu anak-anak sekarang lagi musim apa? Musim penyakit apa? Musim penyakit pandemik. Di masa pandemi corona sekarang ini, terkadang krisis seperti saat ini menjadi momen berharga bagi kita untuk tahu siapa yang sungguh-sungguh setia atau tidak setia kepada Tuhan. Siapa yang setia kepada Tuhan anak sekolah minggu? Siapa yang tidak setia? Nah, oleh karena itu kita harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita, kepada orang tua kita, sehingga layaknya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dalam nas kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita pada saat kesulitan hidup. Tuhan Yesus mengajarkan kita pada saat kesulitan hidup. Yang pertama, mampukah kita menolong orang lain? Yang kedua, bersediakah kita menolong orang-orang yang menganiaya kita atau yang menyakiti kita? Tentu ini adalah sangat berat. Kadang kita tidak mampu. Kadang-kadang kita, anak sekolah minggu yang terkasih, kadang-kadang kalau teman kamu berbuat sewenang-wenang pada kamu, kamu langsung kadang marah. Kadang kalau teman kamu untuk menyakitimu, kadang kamu cepat marah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita dapat saling memaafkan. Seperti tadi yang Inang jelaskan, mampukah kita menolong orang lain? Bersediakah kita menolong orang yang menganiaya kita atau menyakiti kita? Itu adalah hal yang tidak bisa kita terima. Tetapi kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, maka ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu kita harus saling memaafkan, kita harus saling tolong menolong. Mungkin hal ini tidak mudah, tetapi pada nas kita pada hari ini Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita atau yang menyakiti kita. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kalau kita anak-anak sekolah minggu, kalau kita punya dosa yang banyak dan kita berbuat salah dan kita mencuri, Tuhan Yesus memaafkan kita. Tuhan Yesus juga memberikan maaf dan memberikan pengampunan kepada kita. Mengapa anak-anak sekolah minggu tidak bisa memaafkan sesama teman? Kalau teman-temannya itu menyakiti atau menganiaya, itu adalah satu yang pasti ajaran Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di Mazmur 14 ayat 4-7, kita baca bersama-sama di Mazmur 14
di ayat 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba iman besar sehingga putus telinganya. Tetapi anak-anakku, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika muridnya maju dan memotong telinga hamba iman besar yang akan menangkapnya, sekali lagi, ketika kita muridnya maju dan memotong telinga hamba iman besar yang akan menangkapnya, ia tidak membiarkan perseteruan atau keributan terjadi, melainkan Tuhan Yesus menyembahkan hambanya iman itu dan menyerahkan diri untuk ditangkap. Itulah salah satu contoh. Contoh itu sangat perlu. Jadi dia ditangkap, sudah diputus kupingnya, tetapi dia itu tidak mau menangkap. Oleh karena itu, Bapa Tuhan Yesus adalah Bapa pengasih, Bapa pemaaf, Bapa penyayang. Sehingga anak-anak sekolah minggu yang terkasih, bisa kita sampai sekarang ini dapat datang ke gereja ini untuk kebaktian dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di nas kita hari ini, Tuhan Yesus tidak sekedar memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan bagi manusia. Dan disitulah perlu kita contoh. Dan perlu kita contoh, dan anak-anak sekolah minggu harus mencontoh yang baik dan yang terbaik. Karena Tuhan tidak mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu tidak saling memaafkan. Tuhan Yesus mengajarkan anak sekolah minggu harus saling memaafkan. Dan itulah pada pagi hari ini Inang mengutarakan pada anak-anak kami, anak sekolah minggu, dapat kita membaca kitab kita di rumah, dan boleh kita dapat mengambil inti, mengambil kesimpulan dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Dan kesimpulannya dan intinya di sini adalah, jadi kita berbuat baik tidak ditunjukkan untuk diri sendiri. Jangan kamu tunjukkan untuk diri sendiri, melainkan persembahkan untuk kemuliaan Allah. Jadi anak-anakku, anak sekolah minggu, jangan ragu untuk berbuat baik kepada siapapun, walaupun tidak ada balasannya untuk diri kita sendiri, melainkan kita harus berpikir untuk kemuliaan nama Allah. Anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Inang bacakan, jangan ragu untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada teman kamu, kepada orang tua kamu, kepada teman-teman tetangga kamu, walaupun tidak ada balasannya untuk diri kita sendiri, melainkan kita harus berpikir untuk kemuliaan nama Allah.
Jadi anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ini boleh kita ketahui bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah pengasih, dan dalam nama Allah kita dapat melakukan yang terbaik. Orang-orang jahat sama kita, teruslah berbuat baik kepada sesama, karena itu untuk kemuliaan nama Allah. Jadi siapa yang berbuat kesalahan tidak perlu dibalas. Orang yang berbuat kesalahan kita berikan yang terbaik. Siapa yang menganiaya kita tidak perlu dibalas, karena Tuhan mengajarkan kepada kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu membalas, sekali lagi, kejahatan dengan kejahatan. Bila kamu dilempar dengan batu, lemparlah dia dengan sebuah buah pisang. Itulah ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Dan di sini kita mengambil manfaatnya. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Demi nama Allah, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, agar Tuhan dapat memberikan yang terbaik kepada kita, dan Tuhan dapat melakukan yang terbaik kepada kita, dan Tuhan dapat memberikan kesehatan ke dalam tubuh kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini datang ke depan-Mu Bapa, menyembah Kamu, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Bapa Tuhan Yesus, anak-anak kami sekolah minggu yang terkasih, di sini mereka datang Bapa untuk memuliakan nama-Mu, untuk melakukan yang terbaik, mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu itu Bapa menjadi pegangan hidup mereka. Jadikan firman-Mu itu ya Bapa menjadi buah yang terindah di dalam pemikiran mereka. Tuhan yang baik, pada hari ini Bapa kami memohon ke hadapan-Mu. Berikan Bapa kesehatan kepada tubuh kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat Bapa melakukan yang terbaik dan melakukan yang terindah kepada orang tua kami masing-masing, kepada saudara kami masing-masing, kepada guru-guru kami, guru sekolah minggu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik. Bapa yang baik, pada hari ini datang kami ke hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, banyak sekali yang kami minta kepadamu, tetapi kami Bapa belum sempurna. Tetapi di dalam hari-hari berikutnya, sempurnakan doa kami ini. Bapa yang baik, pada hari ini Bapa hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, setelah kita dengarkan khotbah, kita mau siapin persembahan kita ya Bang ya. Kita mau angkat satu lagu pujian. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya. Dia panggil nama saya.
dari awal. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.